Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Nah, sebelum memulai hari kita akan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali menghirup udara segar. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Pagi ini Tuhan, sebelum memulai segala aktivitas kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah hikmat kepada kami Tuhan, berikanlah pengertian, biarlah firman ini bisa mengambil bagian dalam hidup kami, bisa kami jadikan suluh dalam langkah kami. Ini doa kami, dalam nama Anak Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-17 sampai ke-25. Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan, amin. Jemaat kekasih Tuhan, seorang teolog besar yaitu Marcus Aurelius Agustinus mengatakan bahwa sekalipun masa lalu telah pergi, namun dapat dihadirkan pada masa kini melalui ingatan. Begitupun dengan masa depan yang belum datang, namun juga dapat dihadirkan pada masa kini melalui pengharapan. Dalam bacaan kita di Yesaya 65 ayat 17-25 tadi menyampaikan sebuah janji dari Tuhan kepada umatnya, sebuah janji akan masa depan yang belum datang. Namun bagi orang yang percaya, sekalipun hal itu belum datang dan terjadi kini dan di sini, oleh kekuatan pengharapan, janji itu sesungguhnya dapat dirasakan kini dan saat ini. Karena itu, janji Tuhan ini hendak mengajak kita sebagai umatnya untuk hidup dalam pengharapan akan janji tersebut. Bagi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan, sesungguhnya janji itu telah hadir dalam hidupnya, sehingga ia akan terus memelihara dan mengupayakan pengharapan itu dalam kehidupannya saat ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, begitupun dengan kita.
orang-orang yang berpengharapan dalam Yesus Kristus. Janji mengenai Yerusalem baru akan memberi semangat untuk mengupayakan serta menghadirkan suasana Yerusalem baru itu kini dan di sini. Apa yang harus dilakukan supaya kita tidak kehilangan pengharapan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita? Firman Tuhan mengatakan, "Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihani kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita." Bapak Ibu jemaat Tuhan, pandanglah masa depan, jalanilah masa depan itu kini dan di sini. Nah, jemaat kekasih Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan kita pagi hari ini. Kiranya ini menjadi bagian dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, hari ini kami bisa menghirup udara segar lagi Tuhan. Kami percaya itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Biarlah firman Tuhan ini mengambil bagian dalam hidup kami dan bisa kami jadikan sebagai pedoman untuk kehidupan ini. Terima kasih Tuhan buat semuanya itu. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan biarlah Tuhan sendiri yang hadir melalui makanan, melalui obat-obatan, minuman, dan keluarga kami yang merawat. Tuhan akan memberikan kesembuhan sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Dan kami bergembira juga Tuhan bersama teman-teman kami, bersama saudara kami yang berulang tahun hari ini. Terima kasih buat pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan melalui pertambahan usia ini, hikmat Tuhan juga bertambah dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjalani hidup kami ini, bisa menyambut Yerusalem baru ini dalam nama-Mu. Bapa, kami akan memulai aktivitas kami, tetapi sebelum kami memulai hari kami menyerahkan hari hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah segala aktivitas, pekerjaan, ataupun kegiatan serta pelayanan yang kami lakukan hari ini menjadi pelayanan, menjadi aktivitas, dan menjadi kegiatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu pendeta kami di Jemaat Shiloh Campagaya. Tuhan tetap senantiasa memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka hikmat, tuntun dan berkati mereka dalam kehidupan pribadi mereka, dalam keluarga mereka, dan dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami dari pusat hingga ke daerah. Tuhan berikanlah kiranya hikmat kepada pemimpin kami, karena kami percaya Tuhan pemimpin itu berasal daripada Tuhan. Biarlah mereka mengelola, memerintah negara ini seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami akan memulai hari baru ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin.